Eviana. Dulu ibu waktu kecil memang sejak lahir Islam ya? Islam. Umur berapa ibu bisa percaya Yesus? Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Risuli Lubis. Sebelum kita melihat tayangan video ini, jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke sebanyak orang menjadi berkat. Anda sudah mendukung pelayanan, bahkan Anda sudah melayani Tuhan ketika Anda membagikan video ini. Saksikan video. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Anda yang belum tahu dan yang sudah tahu tidak apa-apa, saya beritahu kembali ya. Pada tanggal 12 Juli kita penginjilan dari Jakarta sampai ke Aceh dan pulang ke Jakarta itu 29 Juli, tepatnya hari Sabtu, dan kita melayani di Jakarta tanggal 29 Juli. Dan pada tanggal Selasa itu 11 Agustus kita berangkat lagi pelayanan penginjilan. Ini memang betul-betul ke desa-desa ya, yang sangat luar biasa. Jadi tolong Anda sabar ya, menunggu sampai kepada nanti wawancara kepada seorang ibu gembala yang juga muslim latar belakangnya seperti saya, tapi dia sudah menjadi gembala sidang di daerah Lempuing Oki, Kabupaten Sumsel, Palembang ya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, Anda kalau mau mendukung pelayanan ini ya, Anda boleh transfer ke nomor rekening ini ya. Yang pertama, kalau Anda mau dukung pelayanan Ibu Gembala yang di Lempuing Oki Palembang tadi, tulis ya, itu untuk rehab gereja. Karena gerejanya itu ada yang bolong di atasnya, saya lihat itu. Nah, tapi kalau untuk penginjilan nggak usah tulis. Karena ini ada dua yang perlu. Dananya untuk ibu tadi di mana gerejanya itu bocor, butuh 5 juta. Dan untuk pelayanan kita yang nantinya kita akan lanjutkan lagi dalam beberapa hari ke depan, pelayanan ke desa-desa lagi, saudara. Saudara Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda berpikir, oh saya bukan orang kaya. Dulu pun saya berpikir gitu, saudara. Sebelum COVID saya pikir, oh orang kaya yang mendukung pelayanan. Itulah otak saya. Ternyata orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang punya perusahaan pun sekarang mereka kebanyakan malah lebih susah dari kita-kita ini, saudara. Saya yang langsung berhadapan dengan mereka. Jadi Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Subscribe kita aja sekarang itu ada 140.000 lebih. Nah, coba Anda bisa bayangkan kalau Anda memberi 200.000 aja per orang. Oh Pak saya nggak sanggup. 100.000. Oh Pak saya nggak sanggup. 50.000. Bayangkan. Pemberian saudara itu sangat berarti untuk penginjilan bagi jiwa-jiwa, terlebih terusus mereka-mereka yang belum mengenal Yesus. Lihat di channel-channel saya, banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang pakai kerudung kita doakan. Jadi, terus tonton ini sampai ke wawancara nanti. Oke? Tuhan Yesus kau jamang kau berkati mereka. Supaya mereka Tuhan Yesus Kristus percaya betul. Waktu mereka memberi mereka tidak jadi miskin. Mereka pun tidak memberi mereka tidak jadi kaya. Oleh sebab itu jamah hati mereka. Supaya mereka memberikan yang terbaik untuk pelayanan, untuk penginjilan. Sehingga kami boleh berangkat beberapa hari ke depan untuk menginjili lagi. Terima kasih Bapak. Dalam satu nama Yesus yang kudus aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus. Kita sudah 1 jam lebih perjalanan dari hotel. Sekarang kita lihat kanan, posisinya jalan begini. Nah kalau hujan itu nggak tahu ya, berat kali. Tengok kita lihat nih jalannya. Kita lihat, tolong lihat tuh depan. Lihat ya jalannya begini. Ya kalau hujan ini saya yakin kepater ya. Saya tidak tahu sampai berapa jam lagi kita tiba ke gerejanya. Oke, Anda saksikan terus sampai ke gereja. Ya, nah, kita lihat terus ini. Kita lihat jalannya, lihat jalannya. Kami goyang semua di sini. Nah, lihat nih jalan ini. Ini hancur banget nih. Nah, apa dapat di kamera saya tidak ngerti ya. Nah, ini.
Oke. Ya, kita tunggu ya sampai ke gereja, oke? Ya, oke saudara. Kita terjebak di hutan. Ini sedang perjalanan menuju pelayanan saudara. Sepertinya ada yang tertimbun. Kali ini jalan. Oh, saudara, ditimbun-timbun jalannya. Saudara, ditimbun-timbun jalannya. Dapat nggak? Ah, ini ditimbun-timbun saudara jalannya. Kami tidak tahu bagaimana caranya ini biar bisa dapat. Saudara, sepertinya kita ada masalah lagi di perjalanan. Saya tidak tahu, kayaknya nggak bisa lewat ini. Coba turun. Longgar ini Pak. Muter balik ini masalah Cidandan. Itu ditutup sana. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kami tidak bisa melewati jalan ini. Mungkin kami mutar balik. Lihat, bisa di zoom ya. Jalan. Apa dekat? Bisa, dapat. Saudara, jalannya ditutup. Lagi Cidandan jalan. Terus gimana kita? Kita balik. Oh, bisa balik ke tadi lagi? Enggak, tapi di sini perempatan yang Oh, ada. perempatan tadi? Oh, Kita ambil kanan. terus kita gimana ini? Ini kecil begini? Bisa dituntun mundur. Hah? Mundur, saya nanti putar sini aja bisa. Kan pendek. Ada. Oke, saya mundur berarti? Ya. Oke, kita mundur dulu saudara. Ya, di belakang siapa tahu ada putaran. Ya. Itu ditutup mereka dandan jalan. Oh, situ. Ini bisa kayaknya ini. Ini bisa ada. Keras kok dia. Yang penting dia keras. Oh, tapi lebih bagus ini sih. Iya. Lebih bagus ini jauh. Iya, lebih bagus ini. Takutnya ini kepater. Iya. Iya. Nanti lihatin sini Pak ya, ini Pak ya. Ya, siap. Nah, satunya ke sono. Ya. Apa langsung sini aja, ini enggak apa-apa. Nih. Nah, ya. Ini takutnya kepater nih. Iya, nyangkut juga takut. Lagi. Lagi. Dah. Amin. Yuk. Jauh. Bentar, aku duluan. Lagi mundur dikit, nggak apa-apa. Saudara, inilah kondisinya ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Pelayanan itu harus pengorbanan. Yesus, dia juga berkorban lebih dari sini. Oke. Belakang sudah nggak bisa lagi. Tandanya nggak bisa lagi. Oke? Ya. Nah, kita selamat tapi cari jalan lain. Ya, ikutin terus. Inilah namanya pelayanan. Ya, nggak selalu pelayanan itu disanjung-sanjung di tempat-tempat yang enak di kota. Kadang-kadang harus masuk ke pedalaman seperti ini. Bukan hanya ke pedalaman, tapi jalannya memang hancur-hancuran, saudara. Ya,
Jalannya hancur-hancuran. Lihat nih, semua jalan dipotong-potong, ah. Lihat. Nah. Ya. Doakan kita semua. Terlambat lagi saudara. Ada insiden lagi. Doakan kami terus. Selamat sampai tujuan. Ya, kita sekarang sudah tiba ya. Banyak orang berpikir keliru. Oh, pikirnya di Palembang itu nggak ada orang yang ikut Yesus. Ada. Walaupun itu mungkin bukan orang Palembang asli, tapi juga ada orang Palembang asli yang sudah ikut Yesus. Nah, sekarang saya berjumpa dengan Ibu Gembala di salah satu tempat ini, di Lempuing. Beliau ini dulu Islam sama seperti saya. Saya mau wawancarai beliau, supaya jangan berlama-lama. Ya, saya langsung saja ya tanyakan ibu ini ya. Ibu namanya siapa, Bu? Eviana. Dulu ibu waktu kecil memang sejak lahir Islam ya? Islam. Umur berapa ibu bisa percaya Yesus? Yesus waktu saya SMP. SMP. Kira-kira umur berapa, Bu? 15 tahun. Ceritanya singkatnya kenapa ibu bisa ikut Yesus? Karena dulu orang tua mengajar kalau mama ke gereja, ke masjid, kamu mau ikut kemana? Kalau mama ke gereja, ya saya ikut ke gereja. Jadi dari didikan orang tua itu saya mengambil keputusan bahwa saya tetap harus mengikut Yesus. Ikut Yesus ya. Oh, jadi orang tua ibu dulu lebih duluan yang ikut Yesus. Ya, baru ibu mengikuti. Jadi saudara, ceritanya gini. Ini dari yang tadi, yang ibu tadi, terus yang ibu gembala tadi sama ibu gembala ini. Ini awal mulanya bapaknya yang lebih dulu ikut Yesus. Bapaknya ikut Yesus, mamanya ikut Yesus, anak-anaknya pun ikut Yesus. Ibu ini bukan hanya ikut Yesus, sekarang ibu jadi gembala ya. Ibu jadi gembala. Tahun berapa ibu nikah sama bapak? Tahun 2000. Tapi bapak waktu itu udah pendeta. Udah pendeta. Tapi ibu ikut Yesus atau jadi Kristen bukan karena bapak kan? Memang ibu sudah ikut Yesus. Memang dari sekitar umur 2 tahun. Tahun 86 dia masuk kan kelahiran tahun 84. Iya, oke. Jadi itu ibu ikut Yesus ya. Sekarang ibu jadi gembala, apa kendalanya di penggembalaan ini di sini? Kalau di desa kadang pelayanan itu pasang surut, Pak. Ada jemaat yang karena faktor ekonomi mereka pindah. Dulu di sini jemaat banyak, Pak, tapi sekarang ya puji Tuhan tinggal 2 keluarga yang mereka yang setia beribadah di tempat ini. Karena faktor ekonomi banyak jemaat yang pindah dari sini, Pak. Oh gitu ya, ya. Jadi ini gereja saya lihat kan yang paling urgen. Ini saya lihat kalau gereja ini sudah cukup bagus walaupun ya tidak bagus sekali. Tapi yang paling urgen ini kenapa? Coba tolong disorot. Ini kenapa nggak ditutup, Bu? Nih. Belum selesai. Ya. Kenapa? Bocor. Oh, bocor. Kalau betulin ini kira-kira berapa, Bu? Sorot. Bocor ini, Pak. Ya, oke. Kalau betulin ini kira-kira berapa? Kalau untuk plafon sepertinya mungkin 5 juta ya. 5 juta. Saya juga kurang tahu ya, Pak. Oke. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada yang tergerak untuk ini ya, nanti kasih ke nomor rekening ini, nanti kita minta nomor rekening ibu ini. Ya kurang lebih dia membutuhkan 5 juta. 5 juta, Bu ya. Ya, untuk ini saja ya. Untuk ini saja kan kurang lebih 5 juta ya. Mungkin, Pak. Ya, kurang lebih 5 juta ya. Saya berdoa buat semua saudara. Mungkin ada yang berpikir saya ini orang susah, Pak. Saya orang miskin, Pak. Ya, mungkin ada yang berpikir saya hanya kerja pabrik. Saudara, orang kaya pun kalau kikir percuma, saudara. Iya. Dan apalagi zaman Covid sekarang,
banyak orang-orang kaya yang dulu pengusaha yang punya pabrik juga mereka teriak mengalami kesulitan. Nah, saya mau kasih pemahaman yang sederhana. Subscribe kita itu ada 138.000 lebih. Seandainya saudara bisa kasih 20.000 aja satu orang, Anda bisa bayangkan untuk 5 juta itu hal yang gampang. Oke, saya mau berdoa buat semua saudara. Tuhan Yesus, Engkau menjamah mereka, Engkau urapi mereka, kuasa-Mu bekerja supaya hati mereka tergerak, sehingga Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pasti dapat 5 juta, pasti dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ketika Anda menyumbang ini, kasih tahu ya, ini untuk gereja, apa namanya Bu? AGBI, gak usah pala itu, Lempuing aja lah ya. Untuk gereja Lempuing. Nah, ditulis ya di situnya ya, untuk gereja Lempuing. Supaya kita ngerti. Oke, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.